Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Mutia dengan nomor NIM 2008304056 kelas IAT 4B. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemikiran tafsir kontemporer dengan tokoh Hasan Hanafi. Ya, baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas 5 poin. Poin yang pertama ada pendahuluan, poin yang kedua ada biografi dan karya Hasan Hanafi, poin yang ketiga ada metode pemikiran tafsir, poin yang keempat ada contoh penafsiran, dan poin yang kelima ada penutup. Hasan Hanafi merupakan salah satu pemikir kontemporer muslim yang dikenal cukup banyak menggeluti perumusan isu-isu metodologis seputar hermeneutik Al-Quran. Ia juga akrab dengan problem konkret seperti keterbelakangan, kemiskinan, buta huruf, dan lain-lain. Hingga hal tersebut mendorongnya merumuskan metode pembacaan teks yang berpijak pada kenyataan-kenyataan aktual dan real, yaitu hermeneutika empiris Al-Quran. Bedanya dengan rumusan lain adalah bahwa hermeneutik Hanafi di samping berangkat dari realitas empiris kemanusiaan, juga sampai pada perumusan untuk kepentingan transformasi sosial. Selanjutnya, biografi Hasan Hanafi. Nama lengkapnya ialah Hasan Hanafi Hasanain. Lahir di Kairo tanggal 13 Februari 1935. Karir pendidikannya dimulai dari sekolah menengah, yaitu di Khalil Agna tahun 1952. Pada saat ini, ia terlibat perang urat Arab dengan Inggris di terusan US. Bersama para mahasiswa membantu gerakan revolusi dan bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Kemudian, ia melanjutkan pada tahun 1952 sampai dengan 1956, Hasan Hanafi melanjutkan studi untuk mendalami filsafat. Pada masa ini, Hanafi juga dihadapkan pada situasi yang paling buruk, yakni pada tahun 1954, terjadi pertentangan keras antara Ikhwan dan gerakan revolusi. Selanjutnya, ia pun menyelesaikan tingkat magister dan dokter di Universitas Sorbonne, Prancis pada tahun 1966. Berbagai macam peristiwa yang dialami semasa di kampusnya lah yang membentuknya menjadi seorang revolusioner. Selanjutnya, karya Hasan Hanafi. Ada 9 karya Hasan Hanafi, diantaranya yang pertama ada Muqaddimah fi Ilmi al-Istighraq pada 1960, yang kedua ada Qudlaya Mu'assirah fi Fikrina al-Mu'assir pada 1976, yang ketiga ada Qudlaya Mu'assirah fi Fikrina al-Ghoribi pada 1977, yang keempat ada Dirasah Islamiyah pada 1982, yang kelima ada Ad-Din wa al-Tasawwurah fi Misri pada 1989, yang keenam ada Min al-Aqidah ila at-Tsawrah pada 1988, yang ketujuh ada Muqaddimah fi Ilmi al-Istighraq pada 1992, yang kedelapan ada Islam in the Modern World pada tahun 2000, yang ke-9 ada At-Turaj wa al-Tajdid pada 1983. Selanjutnya, pemikiran Hasan Hanafi. Pemikiran hermeneutik Hasan Hanafi pertama kali dikemukakan melalui karyanya yang dipublikasikan dalam Religious Dialogue and Revolution, yang melihat hermeneutik sebagai aksiomata. Hermeneutik sebagai aksiomata berarti deskripsi proses hermeneutik sebagai ilmu pengetahuan yang rasional, formal, objektif, dan universal, yaitu dengan membangun sebuah metode yang bersifat rasional, objektif, dan universal dalam memahami teks-teks Islam. Aksiomatisasi hermeneutiknya menurutnya menyusun semua masalah yang dikemukakan oleh sebuah kitab suci dan mencoba menyelesaikannya di muka, in principle, dengan meletakkan masalah dengan penyelesaian secara bersama-sama dengan bentuk aksiomatis. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sebuah disiplin penafsiran yang objektif, rigorus, atau dalam kata lain tepat dan akurat, dan universal. Dalam membangun hermeneutik ala Hasan Hanafi menggunakan beberapa piranti besar, yaitu usul fikih, fenomenologi, Marxis, dan hermeneutika itu sendiri. Dengan menggunakan 4 ingredients tersebut, Hasan Hanafi membangun sebuah teori hermeneutik yang mewadahi gagasan pembebasan dalam Islam, tafsir revolusioner yang menjadi landasan normatif ideologis bagi umat Islam untuk menghadapi segala bentuk represi,
eksploitasi, dan ketidakadilan yang mengusung hermeneutik yang lebih bersifat praksis dan mampu menyelesaikan permasalahan kronis umat saat ini. Selanjutnya ada contoh penafsiran. Salah satu karakter penafsiran Hasan Hanafi menggunakan pendekatan tafsir tematik, yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tema yang serupa. Sebagai contoh penafsiran mengenai ayat anak yatim dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki makna yang sama. Seperti dalam Quran surat Al-An'am ayat 152, Quran surat An-Nisa ayat 2, 6, 10, dan 127. Yang terakhir, penutup. Penafsiran tradisional hanya bertumpu pada teks, tidak diarahkan kepada rasio dan realitas umat. Untuk itu, Hanafi mencoba memberikan solusi melalui tafsir pembebasan atau hermeneutik kritis emansipatoris, yang memposisikan Al-Quran agar mendeskripsikan manusia melalui metode analisis pengalaman yang membawa kepada makna teks bahkan realitas itu sendiri. Dia menggunakan 3 fase analisis sebagai langkah operasionalnya, yaitu yang pertama, kesadaran historis yang menentukan keaslian teks dan tingkat kepastiannya. Yang kedua, kesadaran eidentik yang menjelaskan makna teks dan menjadikannya rasional. Yang ketiga, kesadaran praktis yang menggunakan makna tersebut sebagai dasar teoritis bagi tindakan dan mengantarkan wahyu pada tujuan akhirnya dalam kehidupan manusia. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.